Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wa sahabatihi wal qurrati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وعلى الكتاب سيدنا محمد عليه وسلم سيدنا Rasulullah Arifin semua Sayyidina Rasulullah Arifin semua Sayyidina Kiran Faidan semua Sayyidina kita firman awal semua Sayyidina Kiran Abdul Hadir semua Sayyidina Kiran Tuhan semua Sayyidina Kiran Quran semua Sayyidina Kiran semua Sayyidina Kiran Allah semua Sayyidina Kiran Sayyidina Wajib Sayyidina semua Sayyidina Jami'in Mu'azzizin Abdul Muhammad Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah memulai kitab baru setelah kemarin kita menyelesaikan kitab Haula'i Masyayikhuna. Sekarang kita akan membaca kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semoga dengan mempelajari kitab ini akidah kita dikuatkan oleh Allah, pemahaman kita tentang Nahdlatul Ulama itu tambah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi anzala yang telah menurunkan siapa anzala yang telah menurunkan siapa alladzi menurunkan Alkitab kepada Al-Quran tibyanan sebagai penjelasan, Alkitab kepada Al-Quran tibyanan sebagai penjelasan likulli syai'in kepada segala sesuatu, wahudan dan sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk, warahmatan dan Al-Quran itu sebagai rahmat, liqaumin terhadap orang-orang yu'minuna yang beriman siapa mereka. Fihi basairu wa nurun wa shifaa'un lima fis suduri wa la yaqiluhu illa ar-rasikhun. Fihi ialah di dalam Alkitab. Fihi ialah di dalam Alkitab atau Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu basairu adapun penglihatan wa nurun dan cahaya. Dalam Al-Quran itu terdapat basair wa nurun dan cahaya, wa shifaa'un dan obat, lima terhadap apa-apa fi suduri yang ada di dalam hati, wala yaqilu dan tidak dapat memahami, wala yaqilu dan tidak dapat memahami hu kepada kitab, kepada Al-Quran itu tidak dapat paham kepada Al-Quran illa rasikhuna kecuali orang-orang yang rasih. Rasih ini itu adalah orang-orang yang dalam ilmunya. Fas'alu ahlat dzikri in kuntum ta'lamun. Fas'alu maka tanyalah olehmu ahlat dzikri kepada orang yang ahli ilmu. Fas'alu tanyalah olehmu ahlat dzikri kepada orang yang ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika ada siapa kalian la ta'lamuna ialah tidak mengetahui siapa kalian. Jadi tanyalah kepada orang yang ahli ilmu kalau seandainya kalian itu tidak mengetahui.
Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiq, wa man, dan barang siapa yushaqiqi, yang menentang siapa man, barang siapa yang menentang ar-rasulah kepada Rasul, min ba'di ma, setelah, min ba'di ma tabayyana, setelah menjadi jelas, lahu bagi emak, barang siapa yang menentang Rasul setelah menjadi jelas, lahu bagi emak, al-huda, apa petunjuk, wa yattabi', dan mengikuti, dan mengikuti siapa man ghayra sabilil mu'minina, kepada selain jalannya orang-orang mukmin, nuwalli, maka kami biarkan, nuwalli, maka akan membiarkan siapa kami, hi, terhadap man, terhadap dia, kami akan membiarkan dia, ma tawalla, mengikuti apa yang dipilihnya, mengikuti apa yang dipilihnya, ma, terhadap apa-apa, tawalla, yang memilih atau mengikuti siapa man, wa nusli, dan memasukkan siapa kami, hi, terhadap dia, wa nusli, dan memasukkan siapa kami, hi, terhadap dia man, memasukkan jahannam, kepada neraka jahannam. Neraka jahannam itu apa? Wa sa'at masira, neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek atau seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Wassalatu, adapun sholawat, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad, al-mab'uthi, yang diutus bil hilmi, dengan membawa kesantunan. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad, yang mana beliau ini diutus dengan membawa kesantunan, warahmati, dan rahmat, kasih sayang, al-wasi'ati, yang luas, al-qaili, yang mana beliau bersabda, mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun la udra li ahadin fi tarkihi. Mahma utitum, apapun, utitum, yang diberikan siapa kalian, apapun yang diberikan terhadap kalian, min kitabillahi, dari kitabnya Allah, fal amalu, maka adapun mengamalkan, bihi, dengan kitabillah, wajibun, ialah hukumnya wajib. Apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa kitabnya Allah terhadap kita, maka kita itu mengamalkannya, hukumnya adalah wajib. La udra li ahadin fi tarki, la udra, tidak ada alasan, li ahadin, bagi salah seorang, tidak ada alasan bagi salah seorang, fi tarkihi, di dalam meninggalkan kitabnya Allah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan, tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillahi fasunnatun li madiyatun. Kalau seandainya dibawa oleh Al-Quran, maka kita hukumnya wajib untuk mengamalkan. Pertanyaannya, kalau seandainya tidak ada di dalam Al-Quran, bagaimana? Fa in lam yakun fi kitabillah, kalau seandainya tidak ada apa amal, seandainya tidak ada apa amal, fi kitabillah, ialah berada di dalam kitabnya Allah. Kalau seandainya ada perbuatan yang tidak disebutkan di dalam kitabnya Allah, fasunnatun, maka kembalilah kepada sunnah, li, untukku, madiyatin, yang telah lalu, maka kembalilah kepada sunnahku yang sudah lalu. Kalau seandainya tidak ada di dalam Al-Quran, maka itu hadis, begitu kan, hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi, entah itu hadisnya hadis qauli, atau hadisnya itu berupa hadis fi'li, atau hadisnya itu berupa hadis takriri.
Fa in lam yakun fi sunnatin li fama qala ashabi, kalau seandainya di dalam as-sunnah, di dalam hadis Nabi itu tidak ada, fa in lam yakun, jikalau tidak ada apa amal fi sunnatin li, ialah ada pada sunnahku. Kalau seandainya pada sunnahku itu tidak ada, fama qala ashabi, maka ikut kepada apa saja, maka ikut kepada apa saja qala yang telah mengatakan ashabi, siapa sahabat-sahabatku. Kalau seandainya di dalam as-sunnah tidak ada, maka kita ikut terhadap atau ikut terhadap apa namanya, terhadap sabda atau perkataannya para sahabat. Kenapa demikian? Kok Nabi itu mengarahkan kita terhadap mengikuti sahabatnya? Maka di sini Nabi mengatakan, di anna ashabi kan nujumi fis sama, di anna ashabi, karena sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu, ini Nabi yang berdawuh ya, Nabi sendiri yang berdawuh, di anna ashabi, karena sesungguhnya sahabat-sahabatku itu, sahabat-sahabatku itu kan nujumi, ialah laksana seperti bintang-bintang, ialah sama seperti bintang-bintang fis sama, yang ada di langit. Ibaratkan Nabi itu adalah bulannya, sahabat itu adalah bintang-bintang. Fa'ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Fa'ayyuma akhadtum, maka apabila kalian mengambil bihi, dengan ashab atau pendapat sahabatku, faqad ihtadaitum, maka sungguh mendapat petunjuk siapa kalian. Maka di mana saja kalian mengambil di antara pendapat-pendapat sahabatku itu, maka sesungguhnya kalian itu sudah mendapat petunjuk. Faqad ihtadaitum, maka sungguh mendapat petunjuk siapa kalian. Waqtilafu ashabi lakum rahmatun, waqtilafu ashabi lakum rahmatun, waqtilafu ashabi, adapun perbedaan sahabatku, lakum bagi kalian, rahmatun, ialah rahmat. Ini loh Nabi yang mengatakannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh baginda Nabi. Sekarang banyak orang-orang itu gak bisa apa-apa, tapi ikut-ikutan tren yang menyalahkan para sahabat. Bahkan ada yang mengkafir-kafirkan sahabat. Padahal sama Nabi dalam hadisnya beliau mengatakan, di anna ashabi kan nujumi fis sama, fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum. Bagi ini juga peringatan bagi kita ya, hati-hati kalau seandainya nanti kita dibenturkan dengan pendapat sahabat yang mana sengaja memang kita itu dibenturkan dengan pendapat sahabat, kemudian kita itu digiring untuk menjelek-jelekkan mereka. Saya harap jangan sampai, hati-hati bertindak, karena kita itu nggak pernah bertemu Nabi. Sahabat-sahabat mereka sudah melihat Nabi, kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, begitu aja. Jadi nggak usah ikut-ikutan tren yang mengkafir-kafirkan sahabat, begitu kan, menyalah-nyalahkan sahabat. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau sahabat itu bahkan ada yang dijamin, sahabat-sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Kalau seandainya terjadi perbedaan, semisal ini kayak tentang semisal kayak sholat tarawih, gitu kan? Ulama para sahabat Nabi ini kan pecah jadi dua, kan? Ada tarawihnya 8, ada yang tarawihnya ikut Sayyidina Umar. Itu sahabat semua, kan, mendapat sahabat semua. Nggak usah ikut-ikutan menyalahkan, karena dua-duanya ini sama-sama berijtihad, gitu kan ya, sama-sama berijtihad. Kalau seandainya benar maka mendapatkan 2, kalau seandainya salah mendapatkan 1. Sudah disebutkan sampai fa'ayyuma akhadtum bi faqad ihtadaitum. Sudah benar kalian kalau seandainya ngambil di mana pendapatnya sahabat yang mana saja, sudah benar kalian, sudah mendapatkan petunjuk. Kalau seandainya mereka berbeda pendapat semisal, maka itu adalah rahmat, merupakan bentuk rahmat. Wa ala alihi wa sahbihi as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustamfidina bil ashar. Salawat juga ala alihi, atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi,
as-sabirina yang sabar siapa mereka. Salawat juga atas keluarga Nabi, sahabat, as-sabirina yang sabar mereka, was-shadiqina dan jujur siapa mereka, wal qanitina dan patuh siapa mereka, wal munfikina dan munfik apa? Penderma apa ya? Menginfakkan itu, wal munfikina dan penderma siapa mereka, wal mustaghfirina dan gemar membaca istighfar mereka. Mereka itu sahabat itu gemar membaca istighfar bil ashari di waktu sahur di malam hari itu kan, mereka itu sering beristighfar kepada Allah. Alladzina hum amanatu hadhil ummati al-ma'sumati minal ijma'i alal akhta'i wal ghawiyati. Yang mana para sahabat itu adalah alladzina orang-orang, hum yang adapun mereka alladzina yang mana adapun mereka alladzina itu sahabat-sahabat itu amanatu hadil ummati ialah merupakan kepercayaan umat ini, karena sahabat-sahabat itu adalah amanahnya hadil umat. Karena kalau seandainya tidak ada sahabat, mungkin ilmu tentang keislaman itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Jadi yang diamanai oleh baginda Nabi untuk menyampaikan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi, entah itu hadis maupun Al-Quran, itu kan para sahabat bukannya. Mereka itu adalah kepercayaan umat ini. Kalau seandainya moro-moro sekarang ada orang baru begitu kan ya, tidak mau dengan sahabat, mereka itu siapa begitu kan ya? Mereka ini siapa? Kok murah-murah mereka itu mengkafir-kafirkan sahabat, gitu kan, menyalah-nyalahkan sahabat ini, gitu kan, ya, membanding-bandingkan, gitu kan. Kalau seandainya hadis tidak diriwayatkan oleh Albani, gitu, misal, karena ada umat Islam yang tidak mau menggunakan pendapat-pendapatnya para sahabat, riwayat-riwayatnya sahabat, kecuali hadisnya itu diriwayatkan oleh Albani. Mereka ini siapa, gitu kan, ya? Kok tiba-tiba hidup nggak tahu apa, tiba-tiba menyalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dikira sahabat ini tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Dikira semua sahabat itu cacat. Dikira semua sahabat itu bodoh, gitu kan, ya, dalam menerima hadis. Tidak. Ya, tiba-tiba nggak ada riwayatnya Albani, mereka nggak mau, gitu kan. Hatta itu adalah meskipun melalui jalurnya Sayyidina Umar, gitu kan, atau Sayyidina siapa, misal sahabat-sahabatnya Nabi yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, itu kalau nggak melalui riwayatnya Albani, mereka itu nggak mau. Tahu sendiri kan siapa itu kan, ya, orang-orang yang keras begitu. Nggak boleh ya, karena para sahabat itu semuanya adalah amanah, bukan amanah hadil umat. Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi itu Nabi mewariskan ilmu. Al-ma'sumati yang mana? Al-ma'sumati yang dijaga minal ijma'i. Para sahabat itu dijaga minal ijma'i dari bersepakat. Ijma' alal akhta'i atas perbuatan yang keliru. Sahabat-sahabat itu dijaga oleh Allah, dimaksud dari bersepakat atas perbuatan yang salah, yang keliru, wal-ghawiyati, dan mereka itu dijaga dari bersepakat atas perbuatan kesesatan ghawiyah, yaitu kesesatan. Wa 'alal ladzina tabauhum bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Dan shalawat juga 'alal ladzina atas orang-orang ittama'u yang mengikuti siapa mereka, alladzina hum kepada mereka. Tabi'in ini ya, setelah sahabat itu apa? Tabi'in ya. Ittama'u mengikuti siapa mereka, umat hum kepada mereka, alladzina biihsanin dengan keimanan, biihsanin dengan keimanan, wala yattabi'una khutuwati syaitan. Wala yattabi'una dan tidak mengikuti siapa mereka alladzina khutuwati syaitan kepada jejak atau langkah-langkah syaitan. Jadi mereka itu mengikuti para sahabat-sahabat, mereka mengikutinya dengan keimanan, dan mereka itu tidak mengikuti langkahnya syaitan. Wa ba'du dan setelah itu,
Falamma ra'aitu masisa hajati ikhwani at-talabati bil ma'hadil islami Rabiah Yogyakarta khususan wa ghairihim min amsalil khasirina umuman ila bayani amsilatin. Wa ba'du, dan setelah itu fa'amma ra'aitu maka ketika melihat siapa saya masisa hajati ikhwani kepada masisa kebutuhan mendesak masisa hajati ikhwani ketika saya melihat kepada kebutuhan mendesak saudara-saudaraku at-talabati yang menuntut ilmu bil ma'hadil islami Rabiah di Ma'had Islam di Pondok Pesantren Rabiah Yogyakarta khususnya ketika saya melihat kebutuhan teman-temanku para penuntut ilmu itu butuh gitu kan ya, mereka butuh wa ghairihim dan selainnya mereka tolabah teman-temanku yang selain bukan santri non santri rakyat. Siapa mereka itu? Non santri itu min amsal al-qasirina dari yang sepadan denganku, al-qasirina min amsali dari orang-orang yang sepadan denganku. Jadi beliau ini tidak mengatakan ngarang kitab ini mereka kiai ini lebih alim daripada teman-temannya. Memang temannya itu memang butuh untuk memperdalam ahlus keilmuannya, pemahamannya tentang ahlus sunnah. Jadi beliau itu yang membuat motivasi beliau untuk mengarang kitab ini. Tapi beliau tidak lepas dari kata-kata al-qasirina. Mereka itu adalah orang-orang yang sepadan denganku, al-qasirina yang terbatas penanganannya. Maksudnya apa? Mempunyai pemahaman yang terbatas. Memahami ahlus sunnah itu tak sealim para ulama-ulama yang lain. Jadi beliau ini ingin bilang bahwa ini itu ya tidak sealim itu. Tapi beliau ini justru berusaha begitu aja menuliskan apa yang beliau tahu, menyusun apa yang beliau tahu, apa yang beliau pelajari dari guru-gurunya untuk ya dengan satu motivasi yaitu apa, barangkali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman beliau sendiri dan khusus bagi mereka, umumnya bagi kita ya yang nggak pernah nyantri beliau, tapi kita ini mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengetahuan dari beliau. Semoga apa yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, karena ini juga merupakan doa bagi muslim ya. Umuman pada umumnya ila bayani amsilatin untuk ila bayani amsilatin yang butuh kepada penjelasan, yang butuh kepada penjelasan contoh-contoh, butuh kepada penjelasan contoh-contoh minal masaili dari masalah-masalah allati masail la yambagi yang seharusnya tabadulul ingkar apa bergantian mengingkari fiha di dalam allati. Jadi para teman-teman, para ikhwan tolabah itu ada para santri, teman-teman beliau santri Rabiah itu butuh penjelasan contoh dari sekian masalah-masalah yang mana masalahnya itu memang bersifat ikhtilaf gitu ya. Jadi nanti beliau ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat khilafiyah seperti kayak talqin dan lain semacamnya. Itu kan ada yang pendapat yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kita nanti kita baca di dalam seperti apa. Saya kurang tahu juga karena kita ini sama-sama belajar. Saya juga baru belajar ini. Lah yang bagi yang harus tabadulul ingkari apa bergantian mengingkari fiha di dalam allati mithla mas'alati qobliyatil jum'ah, semisal seperti permasalahan sholat qobliyah Jumat, wa misla mas'alati talqinil mayyiti dan seperti masalah talqin mayyit ba'da dafni setelah dikuburkan, wa nahwihima dan seumpamanya keduanya. Masalah banyak sebenarnya nanti akan dibahas masalah-masalah itu. Wa amsilatin minal masaili dan contoh-contoh minal masaili dari masalah-masalah allati masail ajma'ah yang telah bersepakat alaiha atas allati
telah bersepakat alaiha atas allati wa tamassaka dan berpedoman berpegang teguh biha dengan allati ahli sunnati wal jamaati. Siapa orang-orang ahli sunnah wal jamaah? Nanti di sini akan dijelaskan penjelasan tentang contoh-contoh dari masalah yang telah disepakati dan kemudian itu dijadikan sebagai pedoman. Ada hal-hal yang bersifat khilafiyah, ada hal-hal yang bersifat ijma nanti di dalam kitab ini. Misalnya masalah syuhudi syahri Ramadan wa syawal birru'yati. Contoh seperti masalah penetapan 2 bulan Ramadan, 2 bulan yaitu penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ini kan kalau kita orang-orang ahli sunnah dengan apa? Birru'yati, dengan menggunakan ru'yah. Ada yang menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hilal. Bahkan kalau orang-orang itu sekarang itu menggunakan dua-duanya, ru'yah sekaligus hilal sekaligus ru'yah. Gak cuma pakai perhitungan saja, tapi juga pakai ru'yah. Makanya kalau seandainya mau hari raya atau mau penetapan puasa, jadi kayak di TV itu kan kayak ada isbat itu kan, teropong-teropong di daerah-daerah itu kan melihat kondisi bulan. Wamislah ziaratil kuburi, dan juga seperti contoh ziarah kubur, wanawihah dan seumpama keduanya. Kaila yastawliya alaihim fi dinihim al-wasawisu wal awhamul batilatu. Kenapa kok butuh untuk dijelaskan hal-hal yang seperti itu? Kaila yastawliya, agar supaya tidak menguasai alaihim, atas mereka orang-orang ahli sunnah, orang-orang beriman, agar supaya mereka itu tidak dikuasai oleh apa? Al-wasa fi dinihim, di dalam agama mereka. Al-wasawisu, apa? Rasa was-was, agar supaya kita itu tidak ragu berahli sunnah, agar supaya kita itu tidak ragu berilmu. Maka biar tidak ragu atau tidak was-was, ya belajar nanti apa yang dipelajari dari yang bisa memantapkan pemahaman kita. Itu harus dipelajari, nanti akan dibahas di belakang. Wal awhamul batilatu, dan anggapan-anggapan yang keliru. Awhamul batilah, anggapan-anggapan yang salah atau keliru. Wala yatasallatu alaihim asyaitanu wa awliya'uhu bil-iwa'i wal idlal. Wala yatasallatu, dan agar supaya tidak berkuasa alaihim, atas mereka ahli sunnah wal jamaah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, agar supaya tidak dikuasai atau tidak menguasai asyaitanu, siapa setan, wa awliya'uhu, dan sekutu-sekutu setan, wa awliya'uhu, dan sekutu-sekutu setan, bil irwa'i, dengan menjerumuskan, wal idlali, dan menyesatkan, dengan cara menjerumuskan dan menyesatkan. Wala yaghtaru, dan agar supaya tidak tertipu siapa mereka, bitan bisati ahlil ahwa, dengan tipu dayanya pengikut hawa nafsu, agar supaya mereka itu tidak tertipu bitan bisati ahlil ahwa'i, dengan tipu daya pengikutnya hawa nafsu. Karena sekarang ini sudah banyak banyak orang-orang, nggak perlu saya sebutkan orang-orangnya, tentu kalian sudah tahu. Banyak orang-orang kita di jajaran gitu kan, yang mana mereka itu NU cuma dijadikan sebagai batu loncatan. Jadi orang di NU, kemudian setelah itu jadi kementerian, padahal orangnya nggak ada apa-apanya gitu kan, dia ada kontribusinya, entah itu ilmu dan semacamnya, cuma numpang loncat aja gitu kan. Ini ahli ahwa. Ingat daunnya Kiasat, coba NU ya coba laki, tapi NU ya kali ini jangan mencari penghidupan dari NU, tapi kalian itu harus bisa menghidupi NU. Kalau sekarang kan berbeda, malah NU itu dijadikan sebagai batu loncatan karena mereka punya kepentingan dan lain semacamnya. NU ini banyak masanya gitu kan, akhirnya sok-sokan lah, seakan-akan mereka itu adalah orang yang paling berjasa, padahal yang berjasa bukan mereka, tapi kakek moyangnya yang banyak jasanya, bukan dia itu apa kontribusi dia pada itu. Aku Gus ini, Gus itu, gitu aja.
tapi nggak ada kontribusinya kan, cuma NU sebagai dijadikan sebagai batu loncakan saja. Ini adul ahwa namanya. Jadi mereka itu pengikut hawa nafsunya, mereka punya ambisi mengejar dunia, tapi dengan cara menunggangi NU diadu domba kayak sekarang ini, diadu domba menunjukkannya pemimpinnya nggak karu-karuan, ngurus tambang menunjukkannya nggak selesai. Yang lain fokus buat pemulihan bencana alam saudara kita di Aceh Sumatera, ini malah rebutan jabatan di dalam posisi ketuanya gitu. Padahal udah diturunin naik lagi gitu, nggak ada yang nyuruh tiba-tiba naik lagi gitu. Padahal diturunin. Nah, nggak jelas nih Abdul Ahwa ini. Wa in kasura al-kilu wal qad, wa in kasura sekalipun mengatakan sekalipun banyak al-kilu wal qad, sekalipun banyak al-kilu wal qad, apa pendapat ulama yang mengatakan tentang itu. Jadi nanti ini kan sifatnya ini kan bersifat ijtihadi. Nanti di dalam masalah itu nanti kan masih ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, bebas. Biar mantap aja nanti tujuannya belajar kitab ini kita paham hujahnya itu seperti apa, argumennya seperti apa kita paham, dan kita itu tak ragu, mantap kita ahli sunnah gitu kan. Bukan cuma ahli sunnah secara umum, kamu orang saya orang ahli sunnah gitu kan ya. Apa ahli sunnahnya? Apa yang diajarkan oleh ahli sunnah? Tidak tahu, intinya bapak saya ahli sunnah gitu kan ya. Ini kan konsep gitu kan. Kalau seandainya kamu itu ahli sunnah sekaligus kamu paham ilmunya, ini kan mantap. Kalau ditanya sama orang gitu kan, saya kita pertanggungjawabkan sendiri. Tidak harus telepon teman yang adik gitu kan, atau telepon bapak, Pak kenapa saya ingin ahli sunnah gitu kan. Tidak perlu kita hubungin orang tua. Jadi karena kita itu paham ahli sunnah dengan pengetahuan kita, ya nanti kita mantap pasti kan. Ketika ada orang yang nanya, langsung spontan kita jawab dengan apa yang kita punya, ilmu yang kita pahami gitu kan. Wa'lamu, dan agar supaya mengetahui siapa mereka hakon kepada yang hak, yang benar. Annama, kepada sesungguhnya sesuatu, alaihi yang ialah atas as-salafus sholih. As-salafus sholih, adapun salafus sholih, orang-orang terdahulu yang sholih, wal haqqul muttaba, orang-orang yang benar, yaitu adalah orang-orang salafus sholih, wal haqqu al-muttaba, yang diikuti. Orang-orang salafus sholih yang sudah masyhur kesolehannya, itu yang kita ikuti. Sama ada ba'dul haqqi illa qadar, sama ada maka tidak ada lagi ba'dul haqqi setelah adanya kebenaran illa dhalalu. Sama ada maka tidak ada lagi ba'dul haqqi ialah setelah kebenaran illa dhalalu, kecuali adapun kesesatan. Kemudian kalau seandainya sudah jelas dalam Al-Quran, kemudian masih kita tambah, maka itu sudah jauh, itu total gitu nanti, sesat gitu kan. Kalau seandainya ada di dalam Al-Quran, ikut Al-Quran. Kalau seandainya ada dalam hadis Nabi, ikut hadis Nabi. Kalau seandainya tidak ada dalam hadis Nabi, ikut para sahabat. Kalau seandainya sahabat tidak ada, ikut para tabi'in. Kalau seandainya tidak ada dari tabi'in, ikut kepada para ulama. Tahu saja manusia lain gitu kan ya, jangan Google gitu kan. Jadi sudahlah ikut, kalau kita nggak mengerti kan sudah disebutkan di awal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, motivasinya bagi kita itu apa? Kita itu jangan kelasnya kita itu adalah nanya melulu gitu kan, jangan kelasnya kita itu adalah kelas-kelasnya orang yang bertanya, tapi bagaimana kita itu meningkatkan kualitas sumber daya pengetahuan kita itu, nanti bagaimana kita itu ditanya, atau kita itu masuk dalam kategori orang yang alim. Dalam Al-Quran disebutkan hal yastawil ladina ya'lamuna wa ma la ya'lamun. Apakah sama derajatnya orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya tentu tidak sama. Tak sama derajatnya orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Makanya nggak usah kalian itu ikut-ikutan orang yang mengatakan al-adabu fawqal ilmi, yang seakan-akan ilmu itu tidak ada apanya dibandingkan dengan adab. Jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan
ngapain kamu belajar gitu kan, kamu susah belajar, yang penting orang ini yang dia ada jawab bahwa harus kamu jadi orang bodoh begitu aja. Jadi antara adab dan ilmu itu adalah suatu bukan dua hal yang untuk yang mana yang lebih utama. Tidak ada yang lebih utama antara adab dan ilmu. Dan jadi dalam kata-kata al-adab maupun ilmu itu bukan ingin menjelaskan tentang yang mana yang lebih utama, tapi di dalam kata-kata al-adab maupun ilmu itu ingin menjelaskan bahwa posisi adab ini posisinya di situ kan menggunakan fauqun, ya kan? Al-adab fauqun ilmu, bukan menggunakan redaksi al-adab afdal minal ilmi, karena di situ menggunakan redaksi fauqun, ya. Ingin menjelaskan posisinya ilmu itu di mana, posisinya adab di mana, ya kan? Tentu kalau seandainya fauqun ini kan dia ada di atas. Ibaratkan kayak apa ya, kayak bangunan rumah tanpa atap, itu kan nggak ada gunanya. Apa gunanya rumah kalau tanpa adanya atap? Nggak ada gunanya. Sama juga seperti ada bangunan tapi ada atap tapi isinya nggak ada di dalam. Apa gunanya rumah? Ya nggak ada gunanya. Ya, tapi di rumah ya. Kalau seandainya kalian punya rumah tapi rumahnya kosongan, itu isinya nggak ada lantainya, biar langsung ke tanah gitu kan ya. Tappingnya nggak ada, ininya nih pakun kecil lepang kan. Padahal rumah itu adalah tempat berlindung kita, gitu kan, tempat istirahat, tempat nyantai dan semacamnya. Sama juga seperti posisinya seperti itu. Ilmu, kalian itu harus belajar. Sekarang ini harus belajar, banyak-banyak mencari isi, gitu kan ya. Nanti kalau seandainya kalian itu sudah banyak dapat isinya, baru pakai yang namanya atapnya itu, yaitu adalah adab. Bukan ingin nggak usah belajar ya, cukup kalau orang yang diadab ya kecil orang ada cerita orang yang beradab menolong untung ya. Yang beruntung itu adalah orang yang beradab sekaligus berilmu. Belajar tetap semangat, nggak usah ikut-ikutan orang yang mengatakan bahwa nggak perlu belajar, kalian ini cukup beradab sudah cukup. Tak cukup kepada orang, ya saya katakan di dalam bermasyarakat itu nggak cukup kalian itu punya adab gimana, tapi kalian itu harus punya ilmu. Nggak cukup juga di masyarakat sebaliknya, kalian itu cuma modal ilmu saja tapi tak punya etika atau adab, nggak digunakan sama masyarakat nanti. Yang benar gimana? Dua-duanya, berilmu kemudian beradab. Terus jama'atu fi hadzal kitab maqalahu asatirul ulama'il alam. Jama'atu mengumpulkan siapa saya fi hadzal kitab, di dalam kitab ini. Saya mengumpulkan dalam kitab ini terhadap apa-apa qala yang mengatakan kepada umat. Asatirul ulama'il alam, siapa pilar-pilar para ulama al-alam yang alim-alim, yang pilar-pilar ulama ini yang ulama-ulama yang masyhur, yang sudah terkenal kealimannya. Wa akabiru rijalil Islam, dan pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh Islam. In karna la sabila li mislil qasiri fi hadzal amri illa al-jam'a wal naqla min ibarati haula'il kirami. In karna la sabila, tidak ada jalan li misli bagi orang yang sepertiku, tidak ada jalan bagi orang yang sepertiku al-qasiri, yang memiliki keterbatasan. Kalau seandainya saya disuruh ijtihad sendiri, kata yang usul itu, saya ini siapa? Saya ini bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang alim seperti para orang-orang alim, para mu'allim itu. Kalau seandainya saya itu tidak mungkin, saya tidak mengkodifikasi atau saya tidak mengumpulkan pendapat-pendapat dari para ulama, ya tak kira jadi begitu. Ini merupakan bentuk beliau ini merendahkan diri, begitu kan ya, tawadhu beliau. Fi hadzal amri, dalam masalah ini, ilal jam'ah, kecuali mengumpulkan wan naqla, dan menukil, menyalin min ibarati haula'il kiram, dari redaksi atau ibarat para ulama yang mulia itu.
haula'il kiram, para ulama yang mulia. Wal i'timad alaihim, dan berpedoman atau berpegang teguh alaihim, atas mereka. Jadi nggak bisa saya itu mengarang sendiri, saya juga harus menukil pendapat-pendapat dari para ulama itu, saya juga harus mengumpulkan pendapat-pendapat dari mereka. Ala anni, atas sesungguhnya aku, lam akun, ialah tidak ada siapa aku, li uhaddisa nafsi. Ala anni, atas sesungguhnya aku, lam akun, tidak ada siapa aku, li uhaddisa, membebani atau ya berniat atau membebani siapa aku, nafsi, kepada diriku, bitajassumi hadzal anai, dengan menanggung kesulitan ini. Jadi hal-hal yang seperti ini itu sulit bagi muslimin, nggak mungkin bisa mengeluarkan yang seperti ini kecuali orang-orang yang sudah alim, ilmu-ilmu yang didapatkan seperti ini. Jadi beliau ini merasa tak mampu ya. Sebenarnya beliau ini tidak berniat untuk mengumpulkan yang susah ini, tapi lau akhraja. Jadi beliau ini sebenarnya tak ingin membebani dirinya untuk ngarang ini kitab ini sulit ya. Jadi bagi beliau mengarang kitab ini itu adalah merupakan suatu bentuk kesulitan. Tapi beliau ini termotivasi dari hadis laula akhraja, seandainya tidak meriwayatkanmu terhadap hadis al-Khatib al-Baghdadi, siapa al-Khatib al-Baghdadi, fil jami', di dalam kitab al-Jami', wa ghairihi, dan selainnya al-Jami', annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang bersabda, siapa Rasul, idza dhaharatil fitnatu aw qala al-bid'u wa subba ashabi falyudhir al-alimu ilmahu. Sebenarnya beliau ini tak pede dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kiai Maksum. Beliau itu merasa tidak percaya diri, namun beliau ini terus bersemangat, beliau ini terus termotivasi. Karena apa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda begini, idza dhaharatil fitnatu, apabila telah tampak al-fitnatu, apa fitnah, aqala, atau ini berarti kalau ada aqala berarti ini rawinya itu ragu ya, rawinya itu ragu, makanya diberikan aqala, atau bersabda siapa Nabi, al-bid'u idza dakhalatil bid'u, apabila telah tampak al-bid'u, apa bid'ah, wasubah, dan dicaci atau dicela ashabi, siapa sahabatku. Nanti kalau sudah saatnya tiba, fitnah itu sudah kemana-mana, sahabat-sahabatku dicela, falyudhir al-alimu ilmahu, falyudhir, maka hendaknya menampakkan al-alimu, siapa orang yang alim, ilmahu, kepada ilmunya. Makanya Gus Bahar ketika beliau berdakwah, beliau ini sangat pede kan ya. Kalau kalian itu ingat, kalau kalian sering nonton YouTube, Gus Bahar ini kan kiai yang pede juga ya. Pede dengan, memang sesuai dengan apa yang beliau miliki, dengan kealiman yang beliau miliki, beliau wajar bilang seperti itu. Karena beliau itu memang alim juga. Ternyata memang benar gitu kan, Nabi pernah bersabda, idza dhaharatil fitnah wa subba ashabi falyudhir al-alimu ilmahu. Maka saatnya orang alim itu harus tampil. Kalau sudah fitnah, sudah enggak bisa dikontrol, para sahabat Nabi itu sudah banyak dicela, maka saatnya orang-orang yang punya ilmu itu tampil, harus keluarkan sudah apa yang mereka punya, jangan diam. Karena faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Faman lam yaf'al, maka barang siapa lam yaf'al, yang tidak melakukan, siapa man dzalika, kepada hal itu, tidak menampakkan ilmunya, fa'alaihi, maka ia wajib atas man laknatullahi, adapun laknat Allah, wal malaikati, dan malaikatnya Allah, wan nasi, dan orang-orang ajma'in, semuanya. Wah, ini bahaya ini, makanya harus tampil. Nanti kalau punya ilmu jangan diam. Punya ilmu lulusan Madani tapi nyawit begitu, jangan nyawit. Kamu harus tugasnya bukan nyawit, bukan ke sama lulusan Madani nanti. Kalau lulusan Madani ya berdakwah nanti di masyarakat dalam pendidikan, jangan nyawit.
cukup presiden kita yang nyawitnya. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan. La yaqbalu janganlah la yaqbalu tidak menerima Allah siapa Allah minhu dari iman sarfan wala adlan. Di sini ada kata-kata sarfan wala adlan. Maksudnya sarfan wala adlan itu amalnya tidak diterima. Kemudian apa makna sarfan? Sarfun itu apa? Sarfun itu adalah amal sunnah, amal atau pekerjaan sunnah. Kalau adlan itu adalah pekerjaan wajib, ya sebagai pengganti atau pekerjaan yang dijadikan sebagai pengganti atau fidyah. Kalau seandainya sudah tak tampil kamu, ya maka nanti akan dilaknat oleh Allah, gitu kan? Masyarakat membutuhkan, tapi kamu malah justru kabur, gitu kan ya? Khianat sama ilmu yang diberikan Allah. Maka Allah akan membalas orang ini sarfan wala adlan. Gak bisa kamu itu sholat sunnah, bertobat kepada Allah, sholat sunnah, gitu kan ya? Kemudian kamu masih makan orang, mengganti gitu. Jadi sekarang kan sudah tampak fitnah di mana-mana, sahabat sudah paling dicela. Pokoknya orang-orang yang punya ilmu itu keluar untuk tampil. Wa ma rawahu al-Hakim wa Ibnu Abbas. Wa ma ada sesuatu bahwa yang telah meriwayatkan terhadap al-Hakim, siapa Imam al-Hakim wa Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu amin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa baginda Nabi ma dhara ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatan ala lisani man sya'a min khalqi. Ini ada riwayat yang menarik dari Ibnu Abbas bahwa sungguhnya Nabi pernah mengatakan begini, ma dhara tidak tampak ahlu bid'atin siapa orang-orang ahli bid'ah illa kecuali Allah fihim kecuali menampakkan Allah siapa Allah fihim pada mereka ahli bid'ah hujjatahu kepada hujjahnya. Jadi firman di mana-mana pasti Allah itu ya, ini landasan juga sama beliau kenapa ini adalah dijadikan kitab ini dijadikan sebagai diberi nama hujjah sunnah. Karena Allah itu tidak akan menampakkan orang yang ahli bid'ah kecuali melainkan Allah itu menampakkan juga hujjahnya Allah ala lisani man sya'a, ala lisani man atas lisannya siapa saja sya'a yang menghendaki siapa Allah min khalqihi dari makhluknya Allah melewati siapa saja. Meskipun dulu kita itu kan sepeninggal kisah Mahfud gitu kan, siapa yang mau menggantikan beliau, ternyata ada yang tampil, ada Mbah Mun gitu kan, ada Ki Afif gitu kan. Setelah Mbah Mun wafat, siapa lagi ini yang bisa melanjutkan estafetnya beliau ini? Ternyata muncullah Gus Bahar dan semacamnya. Jadi tidak akan pernah kekurangan orang Ahlussunnah ini. Sudah sesuai dengan apa yang diriwayatkan disampaikan oleh Nabi. Ma dhara ahlu bid'atin illa atharallahu fi hujjatahu ala lisani man sya'a min khalqi. Wa anada dan aku teringat. Wah, ananda dan aku teringat At-Turu menyebutkan siapa aku fima ya'ti. Aku teringat menyebutkan siapa aku fima dalam sesuatu yang akan datang apama amsilatan kepada contoh-contoh dengan nau'aini dari dua macam contoh ini al-madhkura ini yang telah disebutkan keduanya. Dua macam contoh yang sudah disebutkan nanti oleh aku akan dijelaskan. Wallahu adapun Allah al-musta'anu ila dzat yang dimintai pertolongan. Allah itu adalah zat yang dimintai pertolongan, al-musta'an lisobati shawab untuk mencapai kebenaran, lisobati shawab untuk mencapai kebenaran, walaihi dan ialah atasnya at-tuqlanu adapun bersandar atau bertawakal atau pasrah diri, walaihi dan ialah atas Allah at-tuqlanu adapun bersandar diri atau bersandar bertawakal, walaihi dan ialah kepada Allah al-ma'amu adapun tempat kembali dan atas Allah itu tempat kembali. Al-Jami' Al-Fatihah Kiai Haji Maksum wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.